Bu, anak terasa. Jadi, lampu apa ini? Jadi buka. Tadi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ingatkan terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah masuk ke link Zoom ini. Mari kita khusyukkan hati kita. Kita ikuti kegiatan webinar pada malam hari ini dengan khidmat, dengan khusyuk. Bagi para peserta yang masih membuka speakernya, kami mohon untuk di-mute terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi bini'matihi wabarakatuh. tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi اللهم ilmillah. صل وسلم على سيدنا Salatan wa محمد. salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Reza Adityas LCMA. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Wafa Muhammad LC Diplom MA. Yang kami hormati, kami muliakan, hadir juga bersama kita Al-Mukarram Ustadz Muqaddas juga sebagai pemateri. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Nur Muhammad Fatih Al-Badri SAGHE. Yang kami hormati, kami muliakan juga hadir bersama kita Syekh Abdullah Salim Jarwan Al-Yamani. Yang kami hormati, kami muliakan para asatidzah, para ustadz dan ustazah, para santri-santri, wabil khusus yang kami banggakan, yang kami hormati, yaitu para peserta webinar pada malam hari ini, calon-calon mahasiswa yang ingin insya Allah melanjutkan kuliah di negeri para ulama, dalam hal ini Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan para peserta lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, insya Allah kita semua yang berkumpul pada malam hari ini, walaupun melalui via Zoom atau online, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang nama kita tercatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya di setiap hembusan nafas kita, di setiap kehidupan sehari kita yang kita lalui. Jangan pernah berhenti lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada manusia yang namanya bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua tak henti-hentinya mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan sama-sama berharap mudah-mudahan nantinya di akhirat Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para peserta, ustadz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah
pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan yang sungguh luar biasa, yaitu eh, dengan tema menggapai mimpi di negeri para nabi, yang mana pada malam hari ini kita menghadirkan pemateri yang luar biasa, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Reza LC dan Al-Mukarram Ustadz Ali Wafa Muhammad LC, yang Masya Allah beliau saat ini masih berada di tanah Mesir, akan memberikan materi kepada kita semua, pemberitahuan wawasan kepada kita semua mengenai bagaimana cara kita untuk melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Mesir, dan juga nanti akan ada materi tentang bagaimana keadaan Mesir di keadaan sekarang, dan juga bagaimana cara mendaftar keberangkatan, terus juga mengenai ujian tahdid mustawa dan lain sebagainya. Boleh dimanfaatkan kegiatan malam hari ini dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti bisa diajukan kepada para pemateri yang luar biasa. Baiklah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan fokus dan khidmat mendengarkan materi. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama buka kegiatan acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja. Setelah kita buka ini, kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan secara singkat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Muhammad Fatih Al-Badri sebagai tanggung jawab dan juga Ketua Lembaga Bahasa Pondok Pesantren Mu'adal Al-Fahad. Kepada Al-Mukarram segala kehormatan, kemuliaan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna dalam rangka kegiatan untuk sosialisasi sekaligus untuk pengenalan terkait dengan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan pencerahan, mendapatkan arahan, dan tentunya ke depannya mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita semua untuk bisa mampu menggapai apa yang nantinya akan dicita-citakan oleh banyak orang. Sholawat serta salam kita aturkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga juga melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati para pemateri kita yang insya Allah akan mengisi pada malam hari ini. Yang pertama ada Ustadz M. Reza Adityas, LCMA. Kemudian ada pemateri kedua yang insya Allah akan mengisi juga pada malam hari ini. Ada Ustadz Ali Wafa Muhammad, LC Diplom MA. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada pemateri kita pada malam hari ini karena telah berkenan untuk mengisi pada acara kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati pula seluruh panitia dari Lembaga Tatwir Indonesia,
Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para asatiz, kemudian para peserta webinar, para santri, para mahasiswa, pelajar, serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, atas nama Yayasan Islam Al-Fahad dan Pondok Pesantren Muadalah Al-Fahad, kami mengucapkan rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya webinar yang sangat luar biasa ini. Ini tentunya bukan sekedar forum untuk berbagi informasi, namun juga ini akan menjadi langkah ikhtiar kita semua bersama dalam membangun generasi muda Islam yang memiliki cita-cita besar. Tentunya juga semangat dalam menuntut ilmu, kemudian memiliki keberanian untuk melangkah menuju dunia internasional, khususnya dalam menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua mengetahui bahwasanya Universitas Al-Azhar ini bukan hanya sebuah universitas sebenarnya, tetapi ini juga merupakan salah satu pusat peradaban dan keilmuan Islam terbesar di dunia. Nah, dari sana juga lahir banyak para ulama, dai, dan tokoh umat yang kemudian memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam di seluruh penjuru dunia, termasuklah di negara kita yang kita cintai ini, yaitu di Indonesia. Oleh sebab itu juga kami berharap webinar ini juga dapat membuka wawasan, kemudian menumbuhkan motivasi, serta memberikan gambaran nyata kepada para peserta, tentunya tentang bagaimana langkah yang mesti kita persiapkan untuk melanjutkan studi ke Mesir dan menapaki jalan dengan lebih terarah. Kemudian melalui kesempatan ini pula kami mengajak kepada seluruh peserta, terus orang tua yang menginginkan anandanya untuk belajar mengenal di dunia internasional terkait pembelajaran, bagaimana belajar di sana, mempelajari budaya di sana. Nah, kami mengajak kepada semua ananda-ananda yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu agama untuk dapat bergabung dan melanjutkan pendidikannya bersama Pondok Pesantren Muadalah Al-Fahad. Yang kemudian insya Allah nantinya kami juga akan berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada ilmu, tetapi juga pada pembinaan adab, akhlak, dan kesiapan generasi muda Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga dari forum ini juga lahir generasi-generasi penuntut ilmu yang kelak menjadi penerus perjuangan ulama, kemudian menjadi cahaya bagi umat, serta mampu membawa manfaat yang luas bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk berbagi pengalaman kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini menjadi langkah amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis ilmu kita ini, memudahkan langkah para penuntut ilmu, melapangkan jalan kita untuk menuju cita-cita yang mulia, dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengan ilmu dan adab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu saja kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fatih Al-Badri SAGHE yang telah menyampaikan kata sambutannya. Masya Allah, ada poin penting yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir bukan hanya sekedar universitas, namun di situ adalah pusat peradaban Islam di dunia yang tertua, di mana kita ketahui bahwa di Mesir adalah tempat para ulama, tempat para nabi, dan di situ juga mencetak para dai-dai yang Masya Allah luar biasa kita kenal sampai saat ini nama-namanya. Maka dari itu sungguh kesempatan yang luar biasa kalau misalnya kita berkeinginan kuat untuk melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Baiklah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, kalau dilihat dari list yang sudah diberikan kepada kami panitia yang mengikuti kegiatan ini,
beragam. Ada yang dari Palembang, ada juga dari Ogan Ilir, ada juga dari Oki, ada juga dari Garut, di luar Sumatera Selatan, ada dari Garut, Bengkulu, terus juga ada Depok, Depok banyak, terus juga ada dari Kalimantan Selatan, ada juga dari Jakarta. Masya Allah luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri kegiatan di pada malam hari ini. Tentunya kita semua yang berkumpul atau mengikuti kegiatan ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, karena di grup yang sudah kita sediakan itu terdapat 95 orang, namun yang sempat hadir untuk kegiatan pada malam hari ini berjumlah kurang lebih adalah 35 orang. Sekali lagi kita adalah pilihan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat kita semua, para peserta yang hadir di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah kabulkan segala niat, hajat, dan keinginan para hadirin hadirat semuanya. Baiklah, tidak berpanjang lebar. Selanjutnya marilah kita saksikan atau dengarkan bersama secara khidmat khusyuk. Marilah kita siapkan pena jikalau ingin menulis apa yang sudah disampaikan nantinya. Insya Allah pemateri yang pertama akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Reza Adityas LCMA, yang mana beliau akan membicarakan tentang Mesir dan ruang lingkup Mesir. Silahkan nanti jikalau ingin bertanya tentang kepada beliau. Baiklah, kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Reza Adityas LCMA, kepada beliau segala kehormatan, kemuliaan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa shalli wa sallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah dan juga para calon peserta mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semoga pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada malam hari ini adalah saya akan menjelaskan beberapa poin ya. Barangkali nanti di antara para asatiz atau para peserta yang memang ingin menanyakan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, mungkin bisa sekalian di forum ini itu. Nah, maka akan saya jelaskan poin yang pertama adalah jalur resmi Markas Tatwir. Nah, bahwasanya jalur resmi Markas Tatwir ini yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Wahid ini memang jalur resmi. Karena memang jalur ini adalah jalur yang memang langsung di bawah naungan Profesor Dr. Nahla As-Saidi, yang mana beliau selaku pimpinan tertinggi daripada Markas Tatwir dan juga penasihat Grand Syekh Syekhul Azhar. Dan juga terkait jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sana, menurut data saat ini sekitar 20.000 orang mahasiswa Indonesia. 20.000 orang yang tercatat seperti itu. Dan poin yang selanjutnya adalah bagaimana terkait perlindungan warga negara. Terkait perlindungan warga negara, alhamdulillah Mesir ini sangat aman, ya, jauh daripada negara-negara konflik. Kenapa? Karena Mesir ini negara yang netral,
negara yang netral yang dalam artian itu tidak terikut campur ya, tidak terikut campur dengan isu-isu politik yang mungkin belakangan hari ini sedang memanas, karena memang Mesir ini adalah posisi yang menjadi pertimbangan lebih untuk dijadikan sebagai tempat apa ya, tempat penyerangan itu. Kenapa? Karena seluruh warga negara yang ada di dunia itu ada di Mesir. Maka Mesir itu apa namanya, negara yang non blok, tidak ikut campur terkait isu-isu yang ada di Timur Tengah belakangan hari ini. Namun bisa dipastikan Mesir ini banyak yang memang menanyakan atau berkonsultasi kepada saya, terutama para wali santri atau calon mahasiswa dan sebagainya terkait isu politik gitu. Karena alhamdulillah di Mesir ini sangat-sangat aman. Buktinya apa? Buktinya ya kan, mahasiswa yang di sana Indonesia itu sudah mencapai 20.000 gitu. 20.000, dan alhamdulillah ya mereka bisa pulang ke tanah air dengan aman. Seperti itu. Dan juga untuk apa namanya, untuk di sana juga itu ketika misalkan kita nanti sudah sampai di Mesir, itu ada yang namanya kekeluargaan. Artinya kekeluargaan ini adalah sebuah pusat ya, atau wadah silaturahmi antar regional, antar wilayah. Contoh misalkan nanti ada orang Palembang, oh masuk ke keluargaannya namanya Kemas, kekeluargaan masyarakat Sumatera Selatan. Oh nanti ada yang dari Jawa Barat, masuknya itu nanti KPMJB, Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat. Nah itu nanti semuanya itu diwadahi, dimasuk di komunitas tersebut. Karena untuk masalah pendataan, keamanan dan sebagainya gitu, itu alhamdulillah sangat-sangat kondusif. Dan juga yang selanjutnya, apakah di sana itu peraturannya ketat? Nah, ada memang beberapa yang kita tahu bahwasanya Mesir itu memang negara agamis. Tapi apakah di sana peraturannya ketat seperti pegang HP dan sebagainya gitu kan? Nah, bahwasanya Mesir ini, nah yang kita dengar gitu, Mesir itu apa namanya, bebas. Maksudnya dalam artian bebas ini ya, dia tidak apa namanya, tidak terhalang untuk menggunakan alat komunikasi ya, dan juga untuk saling berinteraksi satu sama lain. Mesir masih apa namanya, masih sangat-sangat kondusif dan sangat-sangat terbuka untuk perihal komunikasi. Dan juga makanan ya, makanan. Nah, makanan ini beras ada di sana, nasi ada ya. Hanya saja mungkin untuk makanan-makanan khas Mesir yang kurang masuk lidah orang Indonesia gitu. Akhirnya di sana karena jumlah mahasiswa itu sekitar 20.000 gitu kan. Nah, alhamdulillahnya banyak dari kami-kami para mahasiswa-mahasiswa membuka restoran-restoran gitu atau matam-matam yang memang di sana itu menyediakan berbagai macam kuliner khas Indonesia. Jadi barangkali nanti ada wali santri atau para asatiz gitu, atau para calon mahasiswa yang ingin pergi ke sana, tidak perlu khawatir apa namanya, tidak cocok makanan di sana, karena di sana juga apa namanya, sudah banyak makanan-makanan atau kuliner-kuliner Indonesia. Dan juga setelah musim. Nah, bahwasanya musim di Mesir ini ada 5 ya. Musim di Mesir ini ada 5. Yang pertama musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, sama musim hujan. Ini akan saya jelaskan. Yang namanya musim ini, musim panas ini sekarang sudah memasuki musim panas. Nah, musim panasnya ini kan bisa mencapai sekitar 42 derajat. Tapi di sana itu tidak seperti orang negro ya, yang hitam gitu langsung, enggak gitu kan. Karena Mesir ini walaupun panasnya sebegitu panas, mereka panasnya itu hanya panas udara. Gitu. Mereka panasnya itu hanya panas udara, bukan panas menyengat seperti yang di Indonesia yang bisa membuat kulit hitam gitu. Itu tidak apa namanya, panas itu tidak seperti itu gitu. Jadi ya apa namanya, untuk masalah musim panas di sana itu mereka apa namanya, hanya merasakan hawa-hawa yang memang begitu panas. Tapi itu bisa di apa namanya, bisa di atasi dengan kipas angin dan sebagainya dengan harga yang terjangkau. Dan juga kalau musim dingin itu sampai sekitar 4 sampai 6 derajat itu kalau misalkan di puncak-puncaknya. Kalau di daerah Mesir Utara itu apa namanya, kadang
turun musim salju gitu. Dan adapun nanti kalau misalkan masuk musim dingin ya, yang sebegitu dingin gitu. Salam. Dan juga kalau terkait musim dingin itu sekitar derajat dan tidak perlu yang dikhawatirkan ada juga panas Apa Ustadz? Ustadz, izin mohon maaf terputus-putus suaranya Ustadz. dan hujan hanya mungkin sampai 5 kali. Iya, iya. Afan Oh, yang Ustadz, suaranya terputus. terputus-putus Ustadz. Ya, Ustaz, sudah jelas? Sudah jelas? Ya, saya lanjut. Ya lanjut, nah Nah, Ustadz. musim hujan, nah, ya, musim hujan di sana itu hanya turun sekitar 4 sampai 5 kali selama setahun. Itu hanya di pergantian cuaca. Itu terkait musim. Nah, di sana pakaian. Apakah di sana pakaian itu kita harus mengikuti apa namanya budaya Mesir atau kita boleh memakai budaya Indonesia? Nah, terkait masalah pakaian, alangkah baiknya ketika kita keluar rumah, itu mereka mempunyai kultural sendiri ya, itu sangat tidak dianjurkan keluar memakai sarung gitu pada daerah-daerah tertentu gitu. Mungkin kalau di sana udah banyak wilayah orang-orang Asia atau orang Indonesia yang memang sudah familiar gitu kan apa namanya terhadap sarung gitu itu tidak apa-apa. Tapi ada memang beberapa wilayah yang memang di sana itu tidak dihuni oleh para mahasiswa Indonesia dan itu sangat tidak dianjurkan sekali memakai sarung. Itu aib seperti itu. Dan adapun pakaian-pakaian seperti apa ya seperti lepis yang apa namanya celana yang dirobek-robek dan sebagainya gitu kan itu sangat tidak dianjurkan sama sekali. Apalagi perempuan diharapkan ketika ingin mempunyai niat melanjutkan studi ke sana harus menyiapkan pakaian-pakaian yang sopan. Seperti itu. Dan juga di sana budaya ya, budaya, adab dan perilaku. Terkait budaya di sana itu sama seperti apa ya seperti pada umumnya orang Indonesia yang saling ramah tamah gitu kan tidak apa nama tidak saling melihat perbedaan suku satu sama lain gitu dan juga masalah perilaku ya kita terus terang aja maksudnya di Mesir itu ya antara sifat itu dua gitu. Kalau memang dia baik ya baik banget. Kalau misalkan memang dia jahat ya jahat banget gitu. Kalau baik ya wataknya seperti Nabi Musa, kalau jahat ya seperti Firaun gitu. Itu kita sudah apa ya sudah menyaksikan itu depan mata kita langsung. Tapi hal tersebut bisa kita atasi. Atasinya apa? Karena kita mempunyai wilayah khusus yang mana di sana itu disinggahi oleh kebanyakan mayoritas orang Indonesia gitu. Maka kami ya mempunyai inisiatif apabila misalkan dari kami memberangkatkan gitu, maka di sana kita akan memberikan atau mengalokasikan ya para mahasiswa-mahasiswa yang ikut dengan kami ini di wilayah-wilayah di yang mana di sana itu mayoritasnya adalah orang Indonesia. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada kebutuhan-kebutuhan lain dan lain sebagainya itu mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain, bisa berkenalan satu sama lain gitu. Dan juga setelah apa ya setelah saya melihat ya bagi kalian yang ingin mendaftar ke Mesir gitu harus memang mempunyai niat yang begitu kuat. Kenapa? Karena memang setelah diteliti ya bahwasanya Pondok Pesantren Al-Fahad ini adalah yang terakhir gitu seluruh mungkin bagian dunia untuk membuka apa namanya pendaftaran ke Al-Azhar. Itu terakhir gitu. Itu tanggal 20 itu di Malaysia gitu karena semuanya itu sudah apa nama Kemenak itu kan juga sudah apa nama di awal-awal dan sebagainya gitu kan nah ini Alfat ini adalah yang terakhir maka ya kan bagi kalian juga yang apa namanya ingin mendaftar ke Mesir gitu
ya ingin mendaftar ke Mesir, dan juga kawan-kawan yang memang mereka itu ingin berubah pikiran gitu kan, yang mereka itu belum bisa menentukan masa depannya ingin kemana-kemana dan sebagainya, dan ingin juga mempelajari ilmu agama yang dalam gitu kan. Nah, Mesir ini bisa menjadi salah satu opsi yang terbaik gitu. Dan apa namanya, terkait biaya ya. Ah, oke. Sebelum lanjut apa namanya? Sebelum lanjut terkait biaya ya, ini tentang kemesiran ya. Mungkin di antara peserta yang lain ingin ada yang bertanya sebelum pembahasannya lebih lanjut. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh para peserta, sebelum dilanjutkan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Reza tentang materi selanjutnya, yang materi tadi berkenaan tentang Mesir ya, keadaan di Mesir, terus juga tadi eh, ternyata 20.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, boleh ditanyakan tentang materi yang disampaikan tadi sebelum beliau melanjutkan materi selanjutnya. Dipersilahkan kepada para peserta calon mahasiswa. Nah, gila Kak, ya, Zoom kayaknya untuk kuliah ke Mesir. Mau ada lah, sandang ya. Yang oh ya, ini yang mengangkat tangan boleh Putri Indah, dipersilahkan. Disilahkan. Boleh yang angkat tangan yaitu Putri Indah, boleh untuk mengajukan pertanyaan. Atau yang lain, kalau misalnya malu untuk bertanya, silahkan untuk menulis di via chat boleh. Indra Pratama, silahkan Indra Pratama untuk. Ustadz, izin kedengeran nggak Ustadz? Oh ya ya ya, boleh lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan semua para asatis, mohon izin memperkenalkan diri. Saya kebenaran wali santri Umi dari Ananda Hespa. Saya ingin bertanya Ustadz, Alhamdulillah untuk Ananda kami itu pengen ada cita-cita untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, untuk materi ini yang ingin kami tanyakan, kami selaku orang tua itu ada semacam kekhawatiran karena Ananda kami itu kebenaran akhwat dari akhwat. Nah, yang ingin ditanyakan itu bagaimana lingkungan belajar di sana? Apakah aman untuk perempuan atau seperti apa gambarannya? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Reza mungkin untuk langsung dijawab sebelum nanti Ya, yang lain. ya. Eh, Mohon izin menjawab bahwasanya terkait akhwat ini, apa namanya, untuk di Mesir ya, mereka akan tinggal sesama akhwat lagi gitu. Mereka akan tinggal bersama akhwat lagi, dan kampusnya itu terpisah gitu, tidak disatukan seperti yang ada di Indonesia. Kampus akhwat itu jauh. Kampus akhwat itu jauh dengan kampusnya Banin lah gitu, kampusnya Ikhwan gitu. Banin dan Banat itu belajarnya dipisah, dan guru-gurunya juga sama dipisah. Jadi kalau misalkan Banat itu atau yang perempuan itu, yaitu diajarkannya sama ustazah gitu. Nah, kemudian juga sama seperti apa namanya, Banin juga gitu, yang diajarkannya sama ustadz seperti itu. Jadi belajarnya itu tidak digabung, dan adapun tempat tinggalnya mereka, tempat tinggalnya itu ya sesama akhwat lagi gitu.
sama Ahmad lagi. Dan juga ya mana lagi gitu kan terkait tempat tinggal di sana itu kan modelnya seperti ini ya, modelnya seperti apartemen, tapi nggak seperti apartemen yang kayak di Indonesia ya. Jadi dia apartemen tapi dia modelnya seperti apa? Seperti rumah gitu. Jadi dia model rumahnya itu tingkat gitu. Nggak seperti kita kan, dalam artian kan kalau kita kan ada rumah di samping-sampingnya itu kan ada rumah. Nah, kalau enggak mereka satu rumah, ya kan, nah itu tingkat gitu. Ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang tuh tingkat apa namanya, berbagai macam tingkat itu, ya itu misalkan ada nomor berapa nih. Nah, itu udah jadi nomor rumah gitu. Misalkan nomornya itu nomor 30 gitu. Nah, itu ketika di apa namanya, ketika dibuka ya itu ada 2 kamar ya atau 3 kamar, 1 kamar mandi. Nah, itu kan nanti diisi apa namanya diisi oleh beberapa teman-teman sekalian gitu. Untuk apa? Untuk meringankan masalah biaya hidup di sana seperti itu. Nah, makanya kan ini apa namanya untuk masalah biaya hidup dan sebagainya ini kan topik ini ya apa namanya akan saya undur dulu. Dalam artian undur itu akan saya nantikan dulu karena ini kita akan membahas tentang kemesiran gitu, tentang hal-hal yang terkait kemesiran gitu, seperti itu. Itu adalah jawabannya. Baik, Masya Allah cukup jelas mungkin ya Umi 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 Hespa ya. Baik Ustadz, kita lanjut kembali atau boleh ada yang bertanya? Ustadz Reza, kita lanjut kembali atau tetap menerima pertanyaan? Mungkin barangkali ada yang mau dipertanyakan yang lain gitu. Boleh, ini ada Kak Indra Pratama yang mengajukan pertanyaan, yang mengajukan tangan, boleh untuk dibuka speakernya untuk bertanya, silakan. Lu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustadz, saya Indra Pratama, walinya dari anak-anak Hatta. Izin bertanya, anak saya ini kan saat ini baru mau masuk, berarti tingkat SMP Ustadz. Nah, itu Iya, kan persiapan dia untuk muadalah ini kan sampai SMA ya. iya. Ya, Nah, terus nanti bagaimana dia tuh bisa untuk apa bisa berinteraksi dengan kampus ya Al Azhar di kemudiannya. Maksudnya itu apa dari bahasa Arabnya tuh yang bahasa Arab yang bagaimana? Terus apakah bisa bahasa Mhm. Inggris juga? Terus jika Iya, kami walinya jika seandainya berkunjung ke sana, nah, bagaimana caranya? Nah, seperti itu iya. Ustaz. Nah, mohon izin menanggapi itu kira-kira anak Bapak umurnya berapa tahun? Sekarang kelas 6 SD Ustaz. Kelas 6 SD, oke. Ya kan? Nah, perlu diketahui bahwasanya memang ada beberapa jalur ya. Ada jalur ma'had juga di sana. Artinya ma'had itu adalah prakuliah gitu. Tapi saat ini kan kita membahas tentang untuk tahapan mahasiswa yang ingin meneruskan di sana. Dan adapun misalkan ingin apa namanya ingin membahas tentang jalur mahat itu nanti beda lagi Pak pembahasan dan adapun pemberkasan dan juga biayanya seperti itu. Nah, tapi bisa dijadikan poin penting apa pembahasan pada malam ini yaitu adalah bahasa gitu. Nah, bahasa ini adalah apa ya? Memang di Mesir ini ada bukan dua bahasa sih. Artinya ada bahasa Fusha, ya artinya bahasa Fusha itu adalah bahasa resmi, ada bahasa Amiyah. Amiyah ini adalah bahasa lokal. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini kita mempunyai inisiatif bahwasanya anak-anak ini kan kita tes itu di tanggal 21. Ya, tes itu kita di tanggal 21. Nah, anak-anak ini yang memang benar-benar ingin ke Mesir gitu. Kalau bisa itu di tanggal 15 ya, tanggal 15 4 hari atau 3 hari ke depannya itu sudah berada di pondok. Kenapa? Karena agar kita bisa briefing terkait bahasa ya dan juga terkait ilmu-ilmu yang memang
untuk menjadi persiapan tes seperti itu. Dan adapun apa namanya terkait masalah bahasa gitu kan. Oh, kalau misalkan nanti Ustadz sekarang kita belajar fushah, oke. Tapi saya punya teman di sana katanya itu bahasa Amiyah, kita nggak ngerti sama sekali gitu. Nah, maka kita pun mempunyai apa di jalur kami gitu kan. Kita mempunyai inisiatif. Inisiatifnya apa? Ketika misalkan mereka berangkat lewat jalur kami gitu kan. Nah, di sana itu mereka akan dimasuki asrama. Kami akan masuki asrama karena di saya ada apa di saya itu saya punya asrama di sana. Itu khusus apa khusus orang Indonesia dan juga di sana banyak para guru-guru besar dari Al Azhar itu yang mengajar di sana gitu, yang mengisi kajian di sana. Untuk apa? Ya kan untuk di tahun pertama itu kita memberikan pembelajaran lebih, kita memberikan arahan lebih seperti itu. Jadi ya memang kebanyakan juga ya kita tidak dapat memungkiri ya apa namanya ketika misalkan kebanyakan mereka sudah ke Mesir gitu kan, nah itu mereka dilepas sama sekali gitu. Nah, itu kan merupakan kekhawatiran kita juga sebagai orang tua yang ingin memberangkatkan anaknya ke sana gitu. Tapi ya kan kami bertanggung jawab penuh. Kami menyatakan bertanggung jawab penuh dari awal mereka berangkat bahkan sebelum awal mereka tes gitu karena kami ingin memberikan upaya ya kami ingin memberikan upaya semaksimal mungkin ya makanya kami juga apa nama setelah mengadakan Zoom ini kita sudah mempunyai iktikat atau sudah mempunyai keyakinan yang bagus gitu berapa orang yang memang benar-benar yakin ingin ke Mesir itu kami meminta ya kan setor nama seperti itu. Ketika sudah ada setor nama gitu kan, dan diharap itu di tanggal 15 atau 16 itu para peserta sudah ada di Pondok Pesantren Al-Fahad. Untuk apa? Untuk di situ diadakan penggemblengan bagi mereka yang belum bisa bahasa Arab yang secara maksimal, ya kan, dan juga diajarkan tentang ilmu-ilmu syariat untuk persiapan mereka itu berangkat ke Mesir. Dan ketika nanti mereka sudah ada di Mesir, itu kita tidak akan lepas tangan. Kita akan bimbing juga mereka, ya kan di tahun pertama terkait ujiannya seperti apa. Nanti kan di sana di Al Azhar juga ada ujian. Ada ujian bagaimana cara menjawabnya, bagaimana bersosialisasi dengan orang sana dan lain sebagainya. Itu kita akan memberikan pelayanan seperti itu. Ya, dan juga terkait kalau misalkan orang tua gitu kan yang apa namanya misalkan ingin ke sana gitu nah itu mungkin bisa apa namanya melewati prosedur-prosedur yang tertera lah prosedur yang berbeda gitu terkait visa izin tinggal dan lain sebagainya gitu nah itu Mesir itu masih apa ya masih tergolong mudah lah dan biaya juga masih apa terjangkau dan alhamdulillahnya seandainya misalkan di antara para wali santri atau para asatiz dan asatizah gitu kan ketika nanti anak-anak muridnya ada di sana dan ingin umroh gitu kan terus umroh plus Mesir dan sebagainya itu tidak perlu khawatir lagi kenapa karena ada kami di sana gitu ada kami yang apa namanya merawat mereka ada kami yang mengarahkan kepada para wali santri para asatidz dan sebagainya mungkin nanti ketika ada apa namanya ada para wali santri atau para asatiz mereka gitu ya kan yang ke Mesir. Nah, mungkin kami akan mengajari kepada santri tersebut gitu kan untuk bagaimana caranya mereka tuh bisa menjelaskan oh misalkan piramid ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi memang benar-benar apa ya kami berupaya gitu semaksimal mungkin ya bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Itu pertanyaan sangat bagus. Jadi tidak apa, jadi apa namanya untuk masalah mahat ya itu jalur jalur mahat kalau misalkan ingin yang SMP SMA di sana itu nanti prosedurnya beda gitu. Nah sekarang yang SMA itu prosedurnya beda. Dan ada pun wali santri yang ingin ke sana gitu kan ingin menjenguk anaknya itu prosedurnya beda seperti itu. Baik, Masya Allah, Mungkin ada lagi yang ingin syukron. ditanyakan. Ustaz, boleh para peserta yang ingin bertanya kembali sebelum nanti akan dilanjutkan materi, boleh? Bagaimana Abi Indra Pratama? Apakah sudah cukup jelas? Sementara cukup Ustaz. Silakan lanjut dulu. Baik, baik, Iya. Alhamdulillah. Baik, Mm. Ustadz, mungkin belum ada yang mengajukan pertanyaan. Boleh dilanjutkan terlebih dahulu materinya, Ustadz. Iya. Saya lanjutkan materi sekarang adalah terkait biaya hidup. Ya banyak
merupakan kekhawatiran daripada para wali santri ya atau para asatis-asatis juga yang ingin merekomendasikan para santrinya untuk melanjutkan studi ke Mesir Hanya gitu kan. poin Bagaimana yang biaya ini hidup di aja sana? ya. Biaya hidup ya, biaya hidup di sana itu tergolong murah. Gitu. Biaya hidup di sana itu tergolong murah. Kenapa? Karena secara apa ya namanya secara kalkulasi kalau memang mahal itu tidak akan mungkin mahasiswa Indonesia bernilai 20.000 seperti itu. Jadi apa? Jadi memang di sana itu terjangkau. Karena di sana itu kalau kuliah itu disebut gratis, ya mungkin per tahun hanya bayar administrasi itu per tahun ya bayar itu mungkin sekitar 1 juta, yang mereka itu sudah mendapatkan buku kuliah gitu kan dan juga apa nama administrasi perkuliahan dan terkait juga kartu mahasiswa gitu kan pendataan terkait nilai. Nah itu sudah mencangkup apa namanya kuliah di sana itu cukup 1 juta dan itu pun per tahun. Kalau misalkan S1 di sana apa namanya 4 tahun ya maka hanya mengeluarkan uang sekitar 4 juta untuk apa namanya bagian kuliah. Dan perlu diketahui bahwasannya dan perlu diperjelas oleh para apa namanya ke para wali santri dan para asatidzah. Mesir itu ya perlu kita ketahui yang berat itu ya kalau kita bisa terus terang yang berat itu hanya di awal. Yang berat itu hanya di awal. Maksudnya apa Ustadz di awal? Ya di awal itu adalah pemberkasan. Yang di awal itu adalah apa namanya ongkos tiket. Yang mahal itu adalah pembinaan. Seperti itu loh. Dan adapun ketika mereka nanti ke Mesir untuk biaya hidup, mungkin itu nggak mungkin. Artinya 1 juta, 1.500.000 atau 2 juta itu sudah cukup. Seperti itu. Di sana juga sudah dapat bimbingan dan lain sebagainya itu sudah cukup. Kalau untuk biaya hidup ya, gitu kan. Kalau udah 2 juta ke atas itu mungkin apa namanya ya bagi orang-orang yang mampu sudah kehidup apa udah hidup enak sekali itu kalau udah 2 juta ke atas. Tapi kalau misalkan bagi kita ya yang apa namanya masih berusaha untuk itu mungkin 1 juta juga sudah cukup 1.500.000 juga sudah cukup itu untuk biaya per bulannya mereka seperti itu. Kalau dihitung-hitung juga ya sama seperti apa namanya pondok-pondok yang di Indonesia gitu di Jabodetabek juga sudah sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Jadi untuk biaya bulanan mereka juga ya apa namanya sangat terjangkau sekali gitu. Dan itu juga 1.500.000 juga sudah terkait bayar kosnya mereka gitu kan dan juga apa namanya biaya kehidupan mereka gitu. Dan adapun misalnya mereka ingin beli itu dan lain sebagainya itu hanya bukan kebutuhan mereka tapi keinginan mereka. Kalau masalah kebutuhan ya itu paling minimal itu adalah sekitar 1 juta per bulan. Seperti itu. Itu masalah apa masalah biaya di sana ya. Masalah biaya di Mesir. Gitu. Jadi biaya kuliah tadi sekitar 1 juta per tahun dan itu pun sudah mendapatkan buku gitu ya. Itu di luar dari kitab ya, di luar dari apa namanya kitab tambahan gitu kan yang mereka ingin beli pribadi gitu. Nah, itu 1 juta per tahun berarti kalau misalkan selama S1 berarti 4 juta gitu. Dan juga yang kedua masalah biaya hidup mereka gitu kan itu paling minimal itu per bulannya 1 juta. Standar itu 1.500.000. Mau enak itu sekitar 2 juta seperti itu dan 2 juta pun ya mereka bisa apa namanya mereka bisa sambil menabung juga di sana dan terkait apa namanya di Al Azhar juga sebenarnya beasiswa itu lebih banyak di Al Azhar artinya ketika nanti anak-anak kita berangkat ke Mesir gitu ya itu beasiswa di sana itu sangat banyak tapi beasiswa di sana itu bukan diukur dari hanya dari ketidakmampuan gitu kan tapi diukur dari nilai prestasi mereka barangkali mereka ada yang hafiz Al-Quran dan juga barangkali mereka ada yang bahasa Arabnya bagus ya kan cara berkomunikasi mereka baik ya itu mereka nanti ada beasiswa dari kuliah mereka gitu kan ada beasiswa dari pemerintah sana bagi apa bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu terkait masalah biaya itu. Nah sebelum saya melanjut ke topik selanjutnya terkait masalah biaya kuliah di Mesir ada yang ingin ditanyakan Baik, silahkan para kepada asatidz. boleh. Ini cukup penting nih mengenai biaya ya. Karena pertanyaan soal biaya ini banyak ditanyakan oleh orang-orang Indonesia yang ingin ke Mesir tentang biaya kuliah. Tadi sudah dijelaskan sangat murah sekali. 1 juta
per bulan itu sudah cukup. Ya, itu untuk biaya hidup. Oh, ini Umi boleh boleh kalau mau bertanya lagi silakan Umi Hespa. Iya, izin Ustadz. Ya, Terkait biaya Ustadz, itu ya, yang Umi dengar itu untuk biaya berangkat itu biasanya berkisar antara 30 jutaan. Nah, seperti ya, itu. benar. Nah, banyak kadang-kadang kita mendengar dari orang-orang gitu kan bahwa kuliah di sana itu ada beasiswa. Nah, yang dimaksud beasiswanya itu seperti apa? Apakah dia berangkat berangkat dulu di sini dengan biaya sekitar 30 juta itu, baru nanti dia setelah masuk itu dia baru mencari beasiswa atau bisa dia itu dapat beasiswa dari awal keberangkatan atau Ya. kayak beasiswa full gitu. Nah, terima kasih Ustadz. Ya, izin menjawab bahwasanya terkait yang ingin saya perjelas di awal ini adalah terkait beasiswa yang di Mesir itu ya karena jumlahnya itu sangat banyak ya itu tidak memberikan beasiswa secara full, tidak memberikan beasiswa secara full, tapi mereka kebanyakan di sana itu memberikan beasiswa untuk biaya hidup seperti itu, memberikan beasiswa untuk biaya hidup ketika mereka selama studi mereka di Mesir. Dan adapun nanti misalkan mereka ingin pulang gitu kan, ingin apa namanya, ingin pulang ke tanah air gitu kan, nah itu ya biaya sendiri. Tapi ada memang apa namanya ya beasiswa ya, beasiswa yang memang cukup tinggi di sana, tapi itu digapai dengan nilai yang bagus. Tapi perlu digarismerahi di sini adalah ya kan terkait masalah pemberkasan, pemberangkatan, tiket, dan juga akomodasi terkait handling bandara dan sebagainya gitu kan. Nah, itu biaya yang berbeda apa namanya daripada yang diberikan oleh Al Azhar itu sendiri gitu kan. Karena kan apa namanya perlu kita jelas gitu. Karena memang pemberkasan ini kan kita harus ada jalur ke Kemenlu gitu kan, Kemenlu Mesir juga apa terus juga Kemenak gitu kan, terus juga Kementerian apa namanya Kementerian Hukum dan lain sebagainya untuk bisa memberikan izin tinggal seperti itu, dan itu kan apa namanya membutuhkan biaya yang tidak tidak sedikit seperti itu, dan juga untuk apa namanya biaya eh, seperti apa ya pencarian rumah dan lain sebagainya. Nah, itu ada biaya-biaya lagi sebenarnya gitu kan. Tapi dengan apa ya dengan pertanyaan seperti tadi ya itu sangat-sangat bagus untuk apa namanya jelas bahwasanya Al Azhar itu memberikan beasiswa itu hanya dalam biaya hidup gitu, bukan bukan beasiswa yang full. Dan seandainya apa namanya mereka itu berprestasi tinggi ya, nah itu semuanya itu bisa ditanggung sama Al Azhar, bahkan tiket dia pulang bolak-balik dan sebagainya itu ditanggung ketika apa? Ketika mereka sudah sampai di Mesir. Seperti itu. Karena prosedurnya itu pasti beda karena kita apa namanya? Prosedur itu kan harus ya tadi lewat Kemenak ya kan harus apa namanya? Juga menghubungi tim pemberkasan dan lain sebagainya, penerjemahan, dan itu kan juga membutuhkan biaya seperti itu. Dan ketika sudah di Mesir ya mereka kan statusnya sudah menjadi mahasiswa. Nah, sekolah sekarang ini mereka kan statusnya belum menjadi mahasiswa, maka harus apa namanya melalui prosedur-prosedur yang lain seperti itu, Ibu. Itu. Dan juga Oke. apa namanya terkait biaya ya. Eh, ada lagi yang ingin tanyakan? Jadi Ustadz untuk jalurnya yang Ya, belum Umi saya bagaimana? Ah, ah. Jadi yang buat jalurnya itu untuk masuk ke sana itu eh, maksudnya kan ada kayak seperti ini kan melalui Al-Fahad gitu kan. Ya. Nah, apakah apakah berbeda dengan misalnya yang jalur Kemenak gitu atau dari yayasan lain itu beda-beda ya Ustadz? Enggak, itu kan tadi kita sudah jelaskan di awal bahwasanya jalurnya ini sama. Jalur ke Mesir ini saya ulang lagi dari pembahasan awal ya. Jalur ke Mesir tahun ini
ini ya atau tahun-tahun kalau tahunan saya itu hanya satu pintu yaitu jalur Kemenang. Ini akan saya jelaskan ya kan berbagai macam situasinya gitu. Itu waktu tahunan saya 2018 itu lewat Kemenang gitu. Tapi ketika masa COVID di tahun 2022 atau 2023 ya, itu di sana terjadi miskom antara Kemenak dan Al Azhar. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kan sebenarnya Al Azhar itu tidak membatasi mau berapapun yang ingin berangkat ke sana. Gitu, hanya dari Indonesia gitu kan, hanya dari Indonesia yang apa namanya yang membatasi itu. Kemarin juga waktu Kemenak itu kan sekitar hampir baru 3 hari atau baru 5 hari, hampir sekitar 12.000 lah seluruh Indonesia gitu kan, dan yang keterima itu hanya 1.000. Nah, maka dari inisiatif kami selaku tim Al-Fahad yang ada di sana, ya kan melobi lah ke pihak atasan. Untuk apa? Untuk kami ingin mengadakan tes mandiri untuk anak-anak kami. Gitu. Atau untuk para wali santri atau asatizah yang ingin mengirimkan santri terbaiknya secara mandiri. Seperti itu. Jadi yang lewat pesantren-pesantren yang lain juga sebenarnya sama. Gitu kan, selama mereka itu tidak melalui jalur Kemenak yang ada di Bekasi gitu kan, atau yang ada di universitas-universitas. Nah, kalau misalkan nanti ibu atau para asatis dan lain sebagainya melihat ada berbagai macam pondok pesantren yang mengadakan tes, itu sama saja jalurnya gitu. Hanya saja tapi perlu digarisbawahi juga ya kan, terkait pemberkasan dan terkait pelayanan seperti itu dan terkait bimbingan itu sangat-sangat berbeda. Gitu. Maka kami juga tidak ada unsur ingin manis di awal gitu kan, karena memang kita memang ingin memberikan yang terbaik seperti itu. Tapi ingin kita jelaskan bahwasanya jalur kami ini adalah jalur resmi dan kami siap bertanggung jawab ya kan, bahkan pra pemberangkatan bahkan ketika mereka sampai di Mesir seperti itu. Dan saya juga kan kemarin ketika bulan Januari itu ke Indonesia dengan guru besar saya dari Al Azhar. Bahkan nanti saya sekitar bulan Oktober atau November, saya nanti sekarang saya posisi lagi sedang di Indonesia. Nanti saya mengurus berkas yang ada di sana juga. Nanti saya pulang ke Mesir gitu kan. Nanti saya bulan Oktober sama bulan November gitu. Nah, itu saya akan safari dakwah lagi ke Indonesia bareng guru besar saya seperti itu. Jadi memang Jadi memang di Mesir ini ya tidak jauh beda seperti Indonesia, memang harus membutuhkan orang dalam seperti itu, yang membutuhkan akses lah. Kenapa? Karena memang kekhawatiran orang tua ini kan, apalagi jauh ya, kita nengok anak kita nggak bisa 1 jam 2 jam gitu, apalagi jauh dan itu tapi ya kita bisa kita bisa mengatasi itu ya, karena saya juga di sana sudah hampir 8 tahun ya, 8 tahun jalan ke 9 tahun gitu kan, dan saya merasa ya sudah sanggup lah gitu, dan sudah beberapa kali juga untuk mengurus para mahasiswa yang ada di sana gitu kan, bahkan mereka sampai pulang lagi ke tanah air gitu, dan saya merasa tidak berjalan lancar-lancar saja seperti itu. Hanya saja waktu kemarin itu kan ada kendalanya kan hanya isu politik aja Timur Tengah, dan ternyata ketika itu tidak ada ya aman-aman saja gitu. Tapi saya ingin menyampaikan lagi, ingin menekankan kepada para wali santri dan asatizah atau calon mahasiswa yang ada di sini. Perang itu di Timur Tengah itu kita jangan mengambil keputusan bahwasanya oh hari ini perang maka saya tidak akan ke Mesir gitu. Maka saya akan membatalkan cita-cita anak saya, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya situasi perang dan sebagainya itu ya kalau hari ini kan kayak seperti kemarin itu. Kemarin oke boleh perang, sekarang aman gitu, dan ternyata anak-anak kita ya ketika nanti misalkan mereka itu ikut di jalur kita dan tes di tanggal 21 itu kan mereka nggak langsung berangkat gitu, mereka harus melewati mereka harus pemberkasan dulu, terus harus menunggu visa izin tinggal gitu kan, terus juga harus ada komunikasi dengan pihak yang ada di sana terkait pemberkasan, terus juga tim-tim untuk mencari rumah, parabot dan lain sebagainya gitu. Itu kan juga membutuhkan waktu. Belum lagi persiapan kelas bahasa gitu kan untuk anak-anak bagi yang kelas bahasa Arabnya masih minim, dan itu sebenarnya
bukan sebuah kekhawatiran gitu atau ingin memendam cita-cita anak-anak kita untuk menggapai cita-cita mereka gitu. Dan bisa dipastikan berangkat itu ya antara Oktober, November maupun Desember gitu. Kita kan nggak bisa kalau misalnya oh konflik ada sekarang, oh udah nggak usah ke Mesir, konflik bisa di bulan ini. Tapi kalau nanti di bulan Oktober, November, Desember gitu, itu kan sangat apa jarak itu sangat jauh dan yang namanya politik itu akan berbeda-beda gitu. Dan sementara Mesir itu ya apa namanya bukan negara target dan sebagainya. Saya ingin apa ya ingin benar-benar menekankan ya tadi kepada para wali santri atau para asatiz-asatidzah bahwasanya ya kan itu bukanlah suatu hal yang ditakuti seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, insya Allah, Alhamdulillah, syukron Ustadz, kepada Umi Hespa tadi mengenai biaya mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin kami tambahkan bahwasanya memang untuk jalur mandiri itu eh, semua yayasan yang mengadakan selain dari Al-Fahad itu juga berbayar ya untuk pemberkasan dan lain sebagainya. Karena itu untuk pengurusan keberangkatan di sana. Nah, cuman memang ada para calon mahasiswa yang ingin dia mencari bantuan lah ya untuk membantu dana pengurusan biaya pemberkasan dan lain sebagainya. Mungkin dia cari secara mandiri juga dengan melalui lembaga-lembaga sosial. Ada juga dia mengajukan kepada orang-orang agnia itu juga diperkenankan untuk secara mandiri. Namun eh, secara keseluruhan tadi itu semuanya biaya di awal. Memang biaya yang di awal itu yang mungkin mungkin ya eh, cukup berat, tapi di situ semuanya untuk eh, keberangkatan ya, untuk pribadi daripada mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu bisa cukup membantu pertanyaan daripada Umi Hespa. Nah, selanjutnya Afwan Ustadz ini eh, ada yang juga mengajukan pertanyaan yaitu Ya. Alan ya, Abi Alan boleh dipersilakan untuk membuka eh, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Ustaz, terima kasih Ustaz Ardi, Ustaz Reza. Iya. Ya, memang kami adalah wali santri dari anak kami yang ada di Al-Fahad, Ananda Abdan Syakuran Taki. Dan memang kami ada apa ya? Ada cita-cita lah ya. Mudah-mudahan Ananda juga bisa apa ya? Bisa memahaminya dan tertarik ke sana lah gitu mudah-mudahan insyaallah. Uh, Ustadz mungkin pengen dapat ini aja Ustadz Reza. Kalau menurut Iya. Ustadz tadi gimana ya? Kira-kira kalau menurut Ustadz Reza seperti apakah levelnya apa ya kalau bahasanya ya eligible-nya gitu lah. Eligible-nya Mhm. anak-anak atau santri-santri dari Indonesia untuk Iya. mendapatkan tempat di Al-Jahar itu Ustadz gitu. Apakah memang Iya. kita anak-anak kita atau santri-santri kita itu berada pada level yang mungkin perlu perbaikan lagi ataukah ini secara umum aja Ustadz, secara umum aja ya. Ataukah memang Iya. cukup bersaing ataukah memang ya insya Allah punya 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 kesempatan yang insya Allah lebih baik lah, lebih mudah gitu Ustadz gitu kan. Iya. Maksud kami di sini adalah ya kami pengen bersinergi sebenarnya untuk cita-cita itu kan, pengen bersinergi dengan pondok ya kan. Mungkin kalau kita punya cita-cita, oh ya kita butuh apa lagi ya gitu ya. Nah itu seperti itu maksudnya Ustaz, pertanyaannya gitu. Iya. Siap. Dan sebelum yang ini terakhir agak menarik ya tadi Ustaz ya. Jadi sebenarnya dulu itu waktu kami kuliah ya, waktu itu kami kuliah di Unsri dan suka main ke Pondok Ratul Ulum dulu gitu kan. Jadi kalau dengar-dengar kan anak-anak RU itu
ya punya kesempatan lah ya setelah punya punya kredibilitas atau eligible ya, mereka dikirim ke Al-Jahar gitu, ke Mesir gitu. Uh, jadi seolah-olah saat itu kedengarannya tuh memang untuk masuk ke Al-Jahar itu agak agak sedikit apa ya? Bukan sedikit sih, cukup cukup apa ya? Cukup tinggi filternya, cukup tinggi kompetisinya gitu kan gitu. Nah, menariknya tadi Ustaz Reja tadi ada menyampaikan sedikit terjadi miskom ya antara Kemenak dengan apa? Dengan Al-Azhar gitu kan, seolah-olah ada pembatasan Iya. gitu. Padahal tidak ya, sebenarnya gitu. Ya, Jadi padahal tidak. iya, jadi sebenarnya kami cukup appreciate lah dengan program yang ada ini ya gitu. Pendampingan yang diberikan ya mungkin tentu saja butuh 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 pengorbanan di sana gitu ya gitu. Tapi mendengar kabar ini jadi seolah-olah kesempatan itu terbuka lebar gitu ya gitu. Tinggal bagaimana Alhamdulillah. kitanya saja gitu. Ya. Ya, demikian Ustaz. Mohon kami diberikan apa ya? Pencerahan lah ya, masukan dan sarannya. Terima kasih Iya. Ustaz. Ya, saya ingin menjawab terkait kesempatan ya mahasiswa atau anak-anak kita lah ingin meneruskan ke sana, mungkin bahasa ya, atau juga terkait filternya terlalu tinggi. Maka gini, maka kita jalur kami daripada jalur Al-Fahad bertanggung jawab ya untuk apa? Untuk memang benar-benar membimbing. Sekarang gini, kita akan apa namanya memberikan tanggung jawab kami bahwasanya kan di pondok itu ada alumni Al-Azhar juga. Di pondok Al-Fahad ada alumni Al-Azhar. Dan juga yang diajarkan nanti saya dan juga rekan-rekan saya dari alumni Al-Azhar, orang-orang S2 akan mengajarkan di sana juga. Seperti itu. Dan juga ada guru bahasa Arabnya langsung juga di sana gitu. Jadi memang kami apa ya? Memang kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan itu tidak ada apa ya? Kita tidak menerima sebuah sekat gitu antara dia ini bahasa Arab dia masih nol gitu, dia ini nggak mampu, kita nggak seperti itu, kita harus berupaya. Kalau misalkan memang bahasa Arab mereka masih minim ya kan, ya kita akan memberikan semangat, kita akan memberikan arahan yang terbaik gitu. Makanya dari ini kan kita apa namanya memberikan fasilitas yang terbaik juga gitu kan, dengan mendatangkan guru-guru yang memang berkualitas. Dan juga nanti ketika di Mesir gitu kan, jadi itu di Mesirnya juga mereka akan diajarkan bahasa lagi Pak, kayak gitu. Mereka akan diajarkan bahasa apa namanya, mereka akan belajar adaptasi lagi bahasa gitu, dan itu akan diajarkan sama kami-kami yang ada di sana. Tim-tim kami yang ada di sana itu akan mengajarkan di sana tuh ya, alhamdulillah mengajar orang-orang S2 semua, seperti itu. Jadi memang apa nama, oke kalau misalkan wali santri atau para asatidz dan lain sebagainya itu kurang percaya diri. Bahwasanya santri saya, bahwasanya anak saya kayaknya bahasa Arabnya kurang bagus gitu. Tapi apakah dengan seperti itu kita langsung menyerah gitu? Tidak. Gitu. Kita lihat dulu prosedur ke depan kita ini seperti apa, program kita ini seperti apa. Gitu kan. Ternyata kalau misalkan lewat jalur kami ini jelas nih pembimbingannya seperti ini. Ternyata pas di Mesir juga dibimbing gitu kan. Jadi ya anak pun mau dia kualitasnya seperti apa, selama pembimbingannya itu jelas dan terarah, itu sudah apa ya, sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi kita sendiri dan memberikan yang terbaik untuk anak gitu, dan anak pun pasti akan mengikuti itu. Jadi hal-hal yang seperti apa namanya filternya atau Al-Azhar itu hanya diperuntukkan bagi orang yang alim saja, bisa baca kitab bahasa Arab ini segala macam. Bagi saya ingin mematahkan statement itu. Gitu. Kenapa? Karena memang ya orang-orang ke sana ingin belajar. Yang namanya belajar kan orang yang belum bisa seperti itu. Kalau orang yang sudah bisa ngapain ke sana? Gitu. Jadi memang kita makanya ingin mengadakan jalur mandiri ini di jalur kami, ya kan, membuka peluang besar bagi siapapun yang ingin ya ke Al-Azhar, bahkan dari nol, seperti itu kan, bahkan dari nol, kita ingin membuka peluang itu yang sebesar-besarnya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk nanti di tanggal 21 itu tes itu nanti mereka apa namanya ya diterima atau tidak gitu kan, karena pasti kita akan memberikan apa namanya bimbingan yang luar biasa gitu kan, siang malam itu akan kita gembleng anak-anak kita yang ada di sana agar mereka bisa memang benar-benar apa nama benar-benar layak lah untuk kuliah di sana. Jadi tidak perlu takut seperti itu akan kualitas anak-anak kita, seperti itu Bapak.
Insya Allah bagaimana Abi? Ya, Ustaz, alhamdulillah sudah cukup memberikan semacam penguatan. Jazakallah khair, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, Ya, cukup, Ustaz. Artinya Ustaz. eh, artinya kita sebagai orang Indonesia ya cukup percaya diri ya Abi ya. Insya ya, Allah dengan bimbingan para ustadz-ustadz yang luar biasa, apalagi S2 langsung dari Al-Azhar, insya Allah di sini akan dibina sampai nanti akan berangkat ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Baik, mungkin cukup jelas Ustadz. Bagi para peserta yang lainnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin boleh Ustadz untuk melanjutkan kembali materinya. ya, ya. Di materi poin yang ketiga ini adalah terkait biaya ya, biaya untuk ke Mesir gitu. Dan bahwasanya memang biaya di kami itu tertera sekitar 30 juta seperti itu. Tapi ya kan biaya tersebut 30 juta itu tidak dikeluarkan secara langsung sekaligus. Itu bisa dicicil dengan waktu-waktu tertentu. Seperti contoh misalkan, contoh. Anak-anak ini nanti tes ya, anak-anak nanti tes di tanggal 21. Nah, ongkos biaya untuk tes itu kan, nah itu sekitar 1.300.000, 1.250.000 sampai 1.300.000 seperti itu. Yaitu biaya tes dan juga biaya administrasi yang dipinta oleh pihak sana. Dan itu pun kan kami sebelum sebelum mengadakan tes itu kan akan dibimbing juga tuh sama kami gitu kan. Dan itu dengan dengan pembuktian ya bahwasanya anak-anak ini ya akan kami usahakan mereka bisa lulus. Seperti itu. Jika seandainya itu di antara mereka yang sudah mengikuti program kami, ya ini perlu nih ya, sudah mengikuti program kami dan ternyata mereka tidak dinyatakan lulus gitu, maka uang itu akan kami kembalikan. Seperti itu. Karena saya pun akan, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf ini untuk yang ada di sini tidak membuka ini tidak membuka ini ke ini ya gitu kan, ke ini yang lain gitu. Tapi barangkali ada saudaranya dan sebagainya yang ingin ikut ya, itu akan saya ini. Kenapa? Karena ya tidak mungkin, harus membutuhkan orang dalam dan lain sebagainya gitu. Dan mengadakan tes di pondok pribadi itu kan membutuhkan lobilisasi dan yang luar biasa seperti itu. Dan kan saya juga pernah mengisi safari dakwah juga di pondok pesantren dan mendatangkan guru-guru besar dari Al-Azhar. Jadi memang ada upaya lebih dari kami seperti itu. Untuk apa? Untuk memang membuka peluang ini kepada santri-santri atau anak-anak yang ingin melanjutkan ke sana gitu. Seperti itu. Maka kalau misalkan untuk tes nanti di tanggal 21 ya kan, itu biayanya yang awal kalau untuk tes aja ya terkait terkait termasuk sih sebenarnya di antara 30 juta itu ya, termasuk di biaya 30 juta itu untuk di awal itu kan sekitar 1.250.000 bahkan sampai 1.300.000. Itu untuk apa ya, untuk biaya tes mereka. Itu tadi garis bawahi. Dan seandainya mereka nanti di di tanggal 21 mereka sudah melaksanakan tes gitu kan, mungkin nanti pas di hari kelima dan sebagainya itu mereka langsung keluar pengumumannya seperti itu. Dan kita pun akan memberikan power yang sangat kuat lah seperti itu. Jadi kita kita akan memberikan memberikan tekanan lebih lah gitu kepada memang anak-anak kita, bukan tekanan ini ya, artinya memberikan pembelajaran yang lebih juga yang agar mereka matang gitu kan. Terus juga akan memberikan akan melobi kepada pihak pihak di sana gitu. Karena kan secara ininya ternyata pondok aja bisa dilobi seperti itu kan, apalagi cuma hanya sebatas anak-anak gitu. Jadi kita memang benar-benar berupaya lah seperti. Nah, seandainya mereka nanti sudah dinyatakan lulus, Ustadz, apakah nanti 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan mereka akan langsung berangkat? Oh, enggak seperti itu. Mereka kan tadi akan ada misalkan nanti level mereka itu ya kan, kan di di Mesir itu kan ada 3 level ya. Ada muqtadi, ada awal,
ada mutawasid, ada lanjutan, ada yang muntahi atau mutakodim, itu mereka yang sudah mahir. Nah itu tergantung level tesnya mereka. Seperti itu. Dan mungkin kalau untuk diserentakkan keberangkatan itu sekitar bulan ya Oktober, November maupun Desember, tergantung keluar izin izin tinggalnya itu kapan keluarnya, seperti itu. Jadi walaupun misalnya anak-anak kita sudah beres di sekolah bahasanya nih, udah mahir nih, gitu kan. Nanti kan itu pembimbingan itu kan online. Nanti itu langsung dibimbing oleh guru-guru dari Al-Azhar, bahasa Arabnya itu tuh. Nah, tapi kan dari situ kan akan kita memberikan arahan nanti. Ketika kapan? Nah, ketika nanti mereka berada di pondok. Seperti itu. Makanya saya menekankan, bagi siapapun yang ingin ke Al-Azhar dan serius ingin ke Al-Azhar melalui jalur kami, gitu kan, maka di tanggal 15 mereka sudah di pondok, gitu kan, dan akan langsung dibimbing sama kami, dan mereka di tanggal 21 ikut tes dengan jaminan apa? Jangan jaminan seandainya mereka nanti tidak lulus, uang itu akan kami kembalikan. Dan seandainya mereka nanti lulus, gitu kan, dinyatakan lulus, nah maka dari situlah kita ya sebagai wali santri atau para asatidz yang ininya memikirkan tentang terkait pembiayaan. Gitu. Sebenarnya kan biaya 30 juta itu sudah termasuk sudah termasuk biaya tes dan lain sebagainya. Itu sudah sudah termasuk semuanya gitu kan, tiket pesawat gitu. Nah, terkait itu ya, misalkan berangkat itu bulan Oktober, November atau Desember, nah itu kan bisa dicicil. Bisa dicicil misalkan per bulan 5 juta atau misalkan per bulan ya entah 10 juta dan sebagainya. Kami ingin memberikan kemudahan. Seperti itu. Kami ingin memberikan kemudahan para wali santri ya kan, bahwasanya ketika mengikuti jalur kami ini, misalkan mungkin kan banyak yang berpikir seperti ini. Saya mengeluarkan uang 30 juta, itu juga belum tentu diterima kan, kan kekhawatiran sebagai wali santri seperti itu. Padahal ketika kita mengadakan Zoom seperti ini, kita mengadakan sosialisasi seperti ini, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Gitu, ternyata di lapangan tidak seperti itu. Nah, di situ kan ada pembiayaan yang bisa dicicil, ya pembiayaan yang bisa dicicil sebelum keberangkatan anak-anak kita. Jadi kita memang benar-benar ingin memberikan pelayanan yang terbaik, gitu kan, ingin memberikan kemudahan juga gitu ke para asatidz dan juga para wali santri, seperti itu. Itu biaya ya, itu biaya yang yang dipaparkan. Dan adapun ini sudah jam 9:30 terlalu malam ya Ustaz. Tadi mungkin kita akan mengadakan Zoom yang kedua ya terkait masalah perkuliahan atau apanya gitu ya, sepertinya ya. Boleh Ustadz, insya Allah nanti mungkin karena waktunya ternyata tidak cukup 1 jam ya Ustadz ya. Mungkin insya Iya. Allah kita akan lanjutkan mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan ya Ustadz, insya Allah. Iya, pada sesi yang kedua, dan bahwasanya ya kan terkait pertanyaan ini gitu kan, mohon untuk ditanyakan terkait teknis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti Zoom yang kedua ini adalah membahas tentang terkait perkuliahan dan teknis ujiannya seperti apa. Kayak gitu. Maka untuk sekarang saat ini ya kan masih memberikan peluang pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh para asatidz dan juga wali santri gitu kan, agar nanti ketika ada membutuhkan komunikasi yang lebih, membutuhkan pertanyaan dan lain sebagainya, kita mungkin akan bisa melobi ke sana gitu untuk misalkan kasus seperti ini ada nggak solusinya dan sebagainya, dan kita pun bisa memusyawarahkan itu secepat mungkin. Kenapa? Karena waktu tes kita itu mungkin hanya sekitar 10 hari lah gitu. Maka setelah rapat ini ya, atau setelah musyawarah ini ya, kami meminta keseriusan dari para asatidz dan juga para wali santri untuk apa? Untuk menyetorkan nama anak-anaknya yang memang benar-benar fix ingin ikut di jalur kami. Gitu. Sebelum tanggal 15. Kalau bisa mungkin pemberkasannya nanti ya, pemberkasan juga itu mungkin nanti akan dikirim juga gitu ya, mungkin terkait KTP, pas foto gitu kan, kartu keluarga dan sebagainya, itu nanti akan di grup aja seperti itu.
Menyusul Nah, ya Ustaz maka ya. nanti apa nama tanggal ya itu nanti menyusul gitu kan. Nah, nanti sebelum apa namanya? Sebelum tanggal 15 ya. Sekarang nih masuknya ini sudah tahap pemberkasan gitu. Karena sebelum tanggal 15 pemberkasan itu langsung disetorkan sama Al-Azhar nanti. Untuk pendataan anak-anak yang apa ingin ke Mesirnya itu dari jalur Al-Fatih itu ada berapa orang? Seperti itu. Itu langsung langsung pusat itu yang apa namanya ini, makanya saya berani untuk memberikan apa ya, untuk memberikan kepastian seperti itu gitu, untuk bisa apa namanya bisa menepis kekhawatiran para wali santri dan atau para para asatiz yang lain gitu. Dan ketika misalkan apa nama sudah terverifikasi ya, sudah terverifikasi, nah maka dari situlah tanggal 15 kalau nggak 16 gitu kan, nah mereka apa namanya berangkat ke pondok Al-Fahd seperti itu. Untuk apa? Untuk dibimbing secara intensif oleh para asatidz yang ada di sana. Itu bagi yang mungkin wilayah di Palembang itu apa namanya yang dekat ya gitu. Dan adapun misalkan yang di wilayah Jawa, nah contoh misalkan kan yang di wilayah Jawa dan sebagainya itu mungkin bisa berangkat bareng saya gitu. Karena saya kan tinggal di Depok ya, Depok Jakarta gitu kan. Mungkin nanti bisa bisa berangkat bareng gitu. Nanti kita akan bermusyawarah gitu kan terkait kita kapan berangkatnya gitu kan. Nanti kita akan bareng-bareng berangkat ke sana. Seperti itu. Nanti kita akan ada musyawarah lanjut ya kan dengan apa nama pihak pengelola penyelenggara gitu kan dengan tim-tim pemberangkatan yang apa namanya untuk ke pondok gitu kan untuk wilayah yang di luar Sumatera Selatan. Seperti itu. Ya perlu digarisbawahi lagi ya saya tekankan bahwasanya bagi yang ingin serius melalui jalur kami gitu kan dimohon untuk menyetorkan nama pada malam inilah. Pada malam ini setorkan nama ke admin ya ke Ustadz Ardi Imam Saputra berapa orang yang ingin ikut secara fix dan pasti gitu kan. Terus nanti yang keduanya itu menyiapkan berkas gitu kan. Nah, nanti tanggal 15 dan 16 itu sudah ada di pondok seperti itu. Sudah ada di pondok. Dan mungkin nanti apa namanya pas tanggal 17-nya nanti kita akan apa namanya akan ada Zoom lagi gitu kan atau nanti pas anak-anak nanti ketika udah di sana kita akan benar-benar menjelaskan itu gitu loh. Tapi selama apa namanya selama tanggal 21 gitu kan ya itu kita akan benar-benar harus dipikir secara apa dipikir secara matang gitu loh. Waktu kita ini kan penyetoran nama dan sebagainya kan karena pihak Al Azhar itu kan karena ribuan dan sebenarnya pihak dari Al Azhar itu selalu meminta gitu lah meminta kepada kami gitu sebagai pihak Al Fatih itu mana data anak-anak yang ingin apa yang ingin kalau bisa itu sebelum tanggal 18 itu sudah ada semua dan itu sudah rapi berapa yang berangkat berapa yang memang mengikuti jalur kami gitu. Kenapa? Karena nanti ketika sudah beres dari tanggal 18, tanggal 19, 20-nya, nah itu kan nanti tes kita tanggal 20. Nah, tes kita tanggal 21. Maaf, tanggal 20-nya itu nanti akan ada Zoom sama pihak markas Tatwir yang dari Mesir itu. Seperti itu tuh dari ininya, dari profesor, dari guru besarnya, dari ininya teknisinya itu nanti akan apa namanya akan zoom gitu dan kita akan latihan bahasa juga langsung apa yang mereka katakan apa yang di ininya gitu kan jadi memang benar-benar jalur kami ini adalah jalur resmi seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah cukup Ustadz yang mau disampaikan. Ya sudah cukup. Barangkali para asatiz atau wali santri ada yang ingin bertanya Boleh kepada para ya mungkin. peserta yang ingin mengajukan Mm, pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan ini dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya Ustadz untuk ya lanjutan kegiatan webinar ini. Boleh bertanya, disilahkan kepada para peserta. Sekali lagi kami menyampaikan ulang ya apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Reza bahwasanya jikalau para teman-teman semua yang sudah punya tekad kuat untuk fix mendaftar, silahkan setorkan nama kepada kami eh, untuk nanti akan kita ajukan ya kepada
tim markas Tadwir di Kairo. Dan juga nanti eh, untuk pemberkasannya menyusul, dan untuk tanggal 15 sudah siap untuk dikarantina atau Ya, dipersiapkan menghadapi ujian di tanggal 21 Mei 2026. Eh, Silahkan nanti yang punya tekad yang kuat, silahkan menghubungi kami secara langsung eh, setelah dari kegiatan ini pada malam hari ini, atau boleh nanti dilanjutkan besok juga tidak mengapa. Mungkin itu ya, saja ya Ustadz ya. ya. Mungkin saya apa namanya saya tutup ya. Sebelum saya tutup, saya ingin menekankan lagi ya kan bahwasanya ke Mesir ini adalah salah satu jalur yang menjadi pahala kita gitu kan, menjadi apa namanya jariah kita, baik para asatidz maupun para wali santri gitu kan. Dan juga mungkin ada pertanyaan terakhir ya, dan yang saya terka-terka lah gitu kan, ini berapa lama kita di pondok kan gitu, berapa lama nanti kita akan di pondok gitu kan. Nah itu mungkin ya sekitar, berarti Idul Adha kayaknya sepertinya di pondok gitu, nanti di karantina Idul Adha sepertinya di pondok gitu. Ya, apa namanya, mungkin sekitar kurang lebih lah ya, kurang lebih sekitar 3 minggu lah, 2 minggu, 2 sampai 3 minggu. Apa nama, tergantung keputusan apa nama keluar keluar nilainya itu kapan gitu. Nah nanti ketika misalkan mereka sudah lulus, ya sudah nyatakan lulus, itu mereka nanti akan mendapatkan apa, masuk grup gitu kan, masuk grup khusus gitu. Nah itu mereka akan nanti sekolah bahasa masing-masing. Jadi tidak apa namanya di pondok tuh hanya dikarantina untuk apa? Untuk mereka melaksanakan tes. Tapi bagi mereka yang ingin apa namanya sepertinya kalau misalkan nanti anak saya di rumah dia malah nggak belajar bahasa, atau misalkan bahasanya itu nanti dia nggak benar gitu kan, udah pengen di pondok Al-Fat aja, itu ahlan masalah seperti itu, agar tingkatan bahasanya dia makin bagus, akan persiapan dia lebih matang ya. Mungkin itu saja dari saya ya, mohon maaf sebesar-besarnya gitu kan ke para rekan-rekan dan juga para asatidz, para wali santri, para calon mahasiswa yang ingin ke Mesir. Barangkali saya ada salah kata, salah perbuatan gitu kan yang sekiranya menyinggung di hati kalian gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hari ini ya kan, di malam ini yang berkah ya, saya Muhammad Reza Aditya mohon maaf dan mohon undur diri yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah, jazakumullah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Reza Aditya LCMA yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Tentu ini eh, tadi hanya setengahnya saja. Insya Allah akan kita lanjutkan mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan. Karena ada pemateri selanjutnya yang masih sekarang belum kita hadirkan, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ali Wafa dan juga Al-Mukarram Ustadz Muqaddas ya. Nah, insya Allah teman-teman semuanya, sekali lagi kami mengingatkan dan menyampaikan bahwasanya eh, untuk ujian sebentar lagi akan kita laksanakan. Bagi teman-teman yang sudah punya tekad kuat dan juga ada persiapan, bahwasanya untuk kegiatan ini disilahkan untuk menyetorkan nama eh, dan juga pemberkasan nanti tanggal 15 sudah bersama kami untuk berada di Al-Fahad persiapan ujian. Mungkin ini saja Ustadz, terima kasih banyak, jazakumullah. Bakal ada Ya, pertemuan lagi selanjutnya. Para peserta lainnya kami ucapkan terima kasih banyak. Para santri-santri yang luar biasa, Ustadz Ustazah, terima kasih banyak. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah, dan juga permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah. Tentunya kita sama-sama memohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu, dan tentunya kita berharap dengan ilmu yang kita kejar, kita raih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah masukkan kita semua
bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Disilahkan untuk meninggalkan Zoom. Jazakumullah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya.